Delapan, Pak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, acara akan segera kami mulai tepat pada jam 8. Pertama-tama saya akan membuka acara penutupan ini. Yang terhormat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang terhormat para undangan peserta diklat dan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara penutupan diklat pendidikan dan pelatihan layanan perpustakaan Angkatan 3 tahun 2022 pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 dimulai. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Gak kedengaran, Bu. Gak kedengaran. Oh iya. Selanjutnya, laporan panitia penyelenggara diklat yang akan disampaikan oleh Subkoordinator Perencanaan Diklat. Kepada Bapak Dr. Agus Supriyana, M.Hum, waktu dan jaringan dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya mewakili Subkoordinator Perencanaan Diklat, Haryo Nur Tiar, akan membacakan laporan panitia penyelenggara
pada Diklat Layanan Perpustakaan Angkatan 3 ini. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Koordinator Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat, Bapak atau Ibu tim penyelenggara, tim pengajar Diklat Layanan Perpustakaan Angkatan 3, Bapak atau Ibu Koordinator dan Subkoordinator di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Bapak atau Ibu peserta Diklat Layanan Perpustakaan Angkatan 3 tahun 2022 yang berbahagia. Mengawali laporan ini, perkenankanlah kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara penutupan Diklat Layanan Perpustakaan Angkatan 3 tahun 2022. Bapak Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang kami hormati, izinkan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 29 Juni 2022, peserta Diklat Layanan Perpustakaan Angkatan 3 tahun 2022 akan mengakhiri masa pelatihan yang sudah dijalani selama 22 hari, atau telah menempuh pelatihan sebanyak 82 jam pelatihan. Diklat ini telah dimulai sejak tanggal 30 Mei lalu. Sasaran dari Diklat Layanan Perpustakaan ini adalah membekali 43 orang tenaga perpustakaan yang berasal dari berbagai jenis perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia. Peserta telah diberikan materi antara lain kebijakan layanan perpustakaan di Indonesia, pengantar layanan perpustakaan, layanan prima perpustakaan, layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, komunikasi interpersonal, promosi jasa layanan perpustakaan, layanan referensi dan literasi informasi, kemas ulang informasi, kerjasama layanan perpustakaan, survei kepuasan pemustaka, rencana tindak lanjut, observasi lapangan, dan seminar. Materi-materi tersebut disampaikan melalui berbagai metode, diantaranya pembekalan, belajar mandiri, tutorial daring melalui video conference, diskusi, penugasan, dan evaluasi. Untuk evaluasi, sebagaimana kegiatan pembelajaran pada umumnya, maka diperlukan evaluasi pembelajaran bagi peserta diklat untuk mengukur tingkat capaian belajar peserta. Evaluasi dilakukan dengan berbagai kegiatan, yaitu penilaian sikap, penugasan, tes formatif, dan post-tes yang dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap peserta, maka dinyatakan bahwa 39 orang peserta lulus, 3 orang peserta ditunda kelulusannya karena harus mengikuti remedial. 1 orang dinyatakan tidak memenuhi ketuntasan belajar sehingga tidak dapat diluluskan. Bapak, Ibu peserta diklat yang kami banggakan, kami menyadari bahwa penyelenggaraan Diklat Layanan Perpustakaan Angkatan 3 tahun 2022 ini masih jauh dari kata sempurna. Atas nama penyelenggaraan kami mohon maaf bila pelayanan kami belum optimal. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak atau Ibu serta tim pengajar yang telah bekerja sama sehingga pelaksanaan diklat dapat berjalan sesuai rencana. Demikian laporan kami. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Koordinator Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat, kami mohon dengan hormat untuk dapat menutup Diklat Layanan Perpustakaan Angkatan 3 tahun 2022 ini secara resmi. Kami akhiri laporan ini dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan sekaligus penutupan acara Diklat Pendidikan dan Pelatihan Layanan Perpustakaan Angkatan 3 tahun 2022 dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Perencanaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan kepada Ibu Anjar Widyastuti MIKOM. Waktu dan jaringan dipersilahkan. Terima kasih Mbak Soraya. Mohon izin, suara saya cukup terdengar? Terdengar jelas. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mohon izin Bapak Ibu, saya ingin membacakan sambutan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan pada acara penutupan Diklat Layanan Perpustakaan Angkatan ketiga tahun 2022.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pengajar, widyaswara dan pustakawan. Yang terhormat Bapak Ibu koordinator, subkoordinator dan kepala subbagian tata usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Pusat Pendidikan Perpustakaan Nasional, dan yang terhormat Bapak Ibu peserta diklat serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara penutupan diklat layanan perpustakaan angkatan ketiga berbasis e-learning pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu serta hadirin yang kami hormati, tahun 2022 Perpustakaan Nasional memiliki tagline transformasi perpustakaan untuk mewujudkan ekosistem digital nasional. Capacity building, mindset change, dan desain and interaktif menjadi arah transformasi perpustakaan. Yaitu yang semula perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan bertransformasi sebagai pusat ilmu pengetahuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat yang melahirkan berbagai inovasi dan kreativitas masyarakat. Ini peranan dari Bapak Ibu kemarin sudah mendapat materi tentang layanan ya, berarti mudah-mudahan ini ada keterkaitannya antara tagline yang kita usung dengan diklat layanan. Kemudian juga perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat bertransformasi, yaitu tidak hanya sebagai pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga berkomitmen pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga perpustakaan sebagai pusat kebudayaan bertransformasi sebagai pusat kebudayaan melalui pelestarian dan pemajuan khasanah budaya bangsa secara berkelanjutan untuk kemajuan masyarakat. Tetap untuk kemajuan masyarakat. Bapak, Ibu, dan peserta didik yang kami hormati, ke depan perpustakaan memiliki tantangan yang tidak saja menjadi pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan, tetapi juga perpustakaan sebagai repositori pengetahuan nasional, perekaman peristiwa dalam lini masa, digitisasi surat kabar yang berkala, pengarsipan web, dan berbagai dokumen serta bahan perpustakaan. Kemudian perpustakaan juga sebagai co-working space, yaitu menumbuhkan kewirausahaan dan ekonomi digital. Kemudian perpustakaan juga sebagai inisiator publishing atau republishing, multimedia enrichment, dan juga perluasan akses bagi generasi milenial. Perpustakaan juga sekarang memiliki peran ya sebagai marketplace, yaitu ekosistem literasi mengagregasi penerbitan, kepenulisan, media massa, distribusi, publikasi, dan pembaca. Ini jelas sekali ranahnya Bapak Ibu yang di layanan ini amat sangat diperlukan di sini ya. Kemudian juga transformasi perpustakaan ini berbasis inklusi sosial, yaitu untuk mempercepat pemulihan ekonomi, di mana perpustakaan mendukung arahan Presiden yang disampaikan pada saat pembukaan Musrenbangnas tahun 2021, yaitu transformasi pengetahuan bagi masyarakat untuk mempertinggi literasi dan meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk percepatan pemulihan ekonomi. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, sejalan dengan tagline tersebut, menjadikan pustakawan yang dapat memberi nilai tambah pelayanan kepada pemustaka menjadi alasan Perpustakaan Nasional selaku lembaga pembina perpustakaan menyelenggarakan diklat layanan perpustakaan berbasis e-learning pada tahun 2022 ini. Keikutsertaan Bapak Ibu pada diklat layanan perpustakaan merupakan upaya menjawab tantangan transformasi perpustakaan untuk mewujudkan ekosistem digital nasional. Yang diantaranya adalah self-improvement, kemudian writing academy, digital facilitator, segmented modules, kemudian juga sebagai bisnis proses, dan juga digital platform, yaitu mengembangkan dan mengoptimalkan platform digital seperti website, sosmed, mobile apps, dan sebagainya untuk transformasi pengetahuan. Kemudian juga ada sebagai knowledge center, yaitu membangun pusat pengetahuan untuk konten dan program-program perpustakaan dalam bentuk digital melalui YouTube, podcast, maupun TikTok, maupun apps. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah mendapat materi ya tentang promosi layanan. Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, pada kesempatan yang
Pagi hari ini yang berbahagia, kami atas nama pimpinan Perpustakaan Nasional mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah menuntaskan seluruh pembelajaran dan dinyatakan lulus. Kepada Bapak Ibu yang belum lulus dan harus mengikuti remedial, panitia atau penyelenggara akan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan. Dengan telah berakhirnya diklat ini, kami berharap Bapak Ibu telah meningkat kompetensinya untuk melakukan layanan perpustakaan. Semoga Bapak Ibu dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kompetensi tersebut di instansi Bapak Ibu bekerja, serta berkontribusi dalam peningkatan kinerja instansi yang pada akhirnya adalah meraih kepuasan pemustaka. Demikian sambutan kami selanjutnya untuk memenuhi permintaan panitia penyelenggara dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Diklat layanan perpustakaan berbasis e-learning angkatan 3 secara resmi saya nyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pemberian kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Rosiana dari Universitas Dinamika. Waktu dan jaringan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat kepada Kepala Perpustakaan Nasional Bapak Muhammad Syarif Bando dan seluruh panitia diklat layanan angkatan 3. Pada hari ini saya mewakili seluruh peserta mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti diklat layanan angkatan 3 dan belajar bersama-sama dengan teman-teman yang datangnya dari berbagai daerah ya, dari ujung Medan, Surabaya, terus ada Jember, dari mana-mana lah. Di sini kami tentunya mendapatkan pengalaman dan pembelajaran tentang keanekaragaman ilmu pengetahuan di bidang perpustakaan. Dan tentunya juga memberikan manfaat bagi kami, terlebih materi yang diberikan dari pemateri itu pematerinya sangat berkompeten, sehingga dapat menjawab tanda tanya kami selama bekerja di bidang perpustakaan, terutama di bagian layanan. Dan semoga kedepannya perpustakaan semakin jaya dan menjadi pusat informasi yang terpercaya. Untuk yang terakhir, langsung saja, sungguh senang makan coklat, dimakan pakai ketan. Saya senang ikut diklat, jadi punya banyak teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Likman SIP dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Waktu dan jaringan dipersilahkan. Ya, terima kasih. Perkenankan saya mewakili rekan-rekan dari Diklat 3, layanan 3, untuk memimpin pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari menadahkan tangan, marilah sejenak kita menundukkan kepala dan hati kita, memohon ampun seraya mengharap agar doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Karena atas kasih sayang dan rahmat-Mu kami masih dapat berkumpul dalam rangka penutupan kegiatan pendidikan dan pelatihan layanan perpustakaan dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kegiatan pendidikan dan pelatihan layanan perpustakaan ini sangat besar arti dan maknanya bagi kami dalam meningkatkan pemahaman serta keterampilan kami di bidang pelayanan perpustakaan. Untuk itu ya Allah, tingkatkanlah ilmu pengetahuan dan keterampilan kami,
Sehingga dengan bekal tersebut kami dapat ikut berkarya dan berkiprah bagi keluarga kami, masyarakat, dan pembangunan negeri yang kami cintai. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, jadikanlah kami semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah dan jujur dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Anugerahkan kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk dapat menjalankan profesi yang kami emban, untuk senantiasa meningkatkan kompetensi yang lebih baik ke depannya, sehingga dapat menjalankan pelayanan terhadap masyarakat secara ikhlas, akuntabel, prima, dengan landasan ibadah kepadamu, ya Rabbi. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, kami mengucapkan syukur yang setinggi-tingginya kehadirat-Mu atas terlaksananya pendidikan dan pelatihan layanan perpustakaan ini dengan baik dan lancar. Jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat, serta jadikan pula perpisahan di antara kami, perpisahan yang dipenuhi dengan berkah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Rabbana dalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi rabbil Baik, Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah seluruh rangkaian acara penutupan Diklat Pendidikan dan Pelatihan Layanan Perpustakaan Angkatan 3 tahun 2022. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, setelah ini akan ada review terhadap pelaksanaan diklat, jadi mohon stay di sini ya Bapak Ibu. Ya, berikutnya akan dipandu oleh tim evaluasi Pusdiklat. Silahkan waktu dan tempat kepada tim evaluasi Pusdiklat. Baik, terima kasih Pak Haryo atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik. Sudah lega Bapak Ibu, sudah lega? Sudah. Alhamdulillah. Belum tahu siapa. Kenapa Bapak Ibu? Belum tahu Remedi. siapa. Oh, belum tahu berapa nilainya. Yang di remedial. Oh, yang di remedial. Baik, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti diinformasikan kembali oleh penyelenggara diklat siapa-siapa saja yang remedial. Namun bagi Bapak Ibu yang memang merasa, oh saya udah ngumpulin tugas kok, setiap tugas dari pengajar saya kerjakan, setiap tes normatif saya kerjakan, saya ikut post-tes, insya Allah pasti lulus, seperti itu. Ya Bapak Ibu, hari ini izinkan saya Isma dari tim evaluasi Pusdiklat Perpustakaan Nasional RI memandu Bapak Ibu semua untuk kita sharing session ya Bapak Ibu ya, FGD, Focus Group Discussion terkait evaluasi penyelenggaraan, evaluasi pengajar, kemudian evaluasi LDK-nya ya Bapak Ibu, sehingga insya Allah itu bisa membuat kedepannya Pusdiklat menjadi jauh lebih baik lagi, kemudian Bapak Ibu bisa jauh lebih nyaman lagi ketika mengikuti diklat gitu. Kita buka dari yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kita pertama masuk ke dalam evaluasi pembelajaran terlebih dahulu Bapak Ibu. Untuk sekarang untuk LDK.
LDK itu LMS kami Bapak Ibu, e-learning diklat kepustakawanan yang Bapak Ibu gunakan selama mengikuti diklat ini gitu. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan terkait LDK? Misalkan, Mbak, kita susah nih di sininya gitu, Mbak, ini tampilannya begini, nggak apa-apa, disampaikan aja ya Bapak Ibu ya. Insya Allah ini tidak mengurangi nilai Bapak Ibu karena nilai sudah di-lock. Jadi Bapak Ibu untuk fokus untuk FGD ini bisa bebas berbicara. Seperti itu. Dipersilakan Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan terkait LDK? Ya, Bu Setiawati Maya, silakan Ibu. Saya hanya ingin bertanya, Oh, boleh. karena di LDK saya kan hanya ada 2 kursus yang ada itu di sana. Sementara kan kalau di Kantakanya 3 kursus, dan memang saya ikut 3-tiganya. Itu kenapa ya? Apakah nanti bermasalah dengan, karena kan semuanya belum ada sertifikatnya. Apakah itu bermasalah? Karena kan waktu yang diklat pengenalan dan pengelolaan itu, saya juga udah lulus karena dengan nilai ya maksudnya lumayan. Tapi tidak ada di LDK-nya nggak ada. Gitu. Oh gitu. Iya, terima kasih Bu Setiawati. Bu Setiawati dari Perpustakaan? Perpustakaan STTII Bali. Perpustakaan STTI Bali. Ya, Ibu izin menjawab. Untuk di LDK sendiri, kalau misalnya memang dari Kantaka itu Ibu ada di 3 diklat, kemudian sertifikatnya itu belum ada, tapi di LDK-nya hanya ada 2 diklat, itu nggak masalah ya Bu. Karena memang untuk diklat-diklat yang telah berlalu, itu biasanya sudah kami hapus gitu. Karena khawatir memenuhi ruang penyimpanan. Gitu. Jadi kalau diklat-diklat lama itu memang sudah ter-remove dan digantikan dengan diklat-diklat baru. Nah, jadi itu tidak mempengaruhi di Kantaka Ibu gitu. Kalau kecuali beda kalau misalnya di LDK-nya Ibu ada 3 diklat terus di Kantakanya 2 diklat, nah itu yang harus Ibu protes gitu. Karena memang Kantaka itu kan di sana nanti di Kantaka itu akan banyak riwayat-riwayat diklat Ibu, termasuk riwayat-riwayat sertifikat itu nanti munculnya di Kantaka. Sedangkan LDK tadi ya Ibu, itu LDK hanya sebagai LMS kami gitu, Learning Management System, yang artinya ketika diklat itu aktif, baru LDK-nya pun aktif gitu. Tapi kalau misalkan memang diklat itu sudah berlalu, kemudian tiba-tiba di LDK-nya itu tidak ada, itu nggak masalah Bapak Ibu. Seperti itu ya. Menjawab Ibu Setiawati Maya? Ya, baik. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya dari teman-teman. Ada lagi yang lain? Background-nya Bu kurang cakep warnanya. Background, Pak Lukman, background. Pak Lukman berkali-kali ikut diklat. Masih nanyain background ya. Kalau misalnya background-nya berwarna-warna nanti pusing, Pak. Maksudnya ini kan agak meredam sih cahaya warna hijaunya. Kalau kita pencahayanya kurang bagus, kalau dia warna agak terang gitu putih atau gimana tuh. Oke. Pak Lukman, background ya. Itu warnanya ya Pak ya? Iya. Ya warnanya. Sama ini sih post test juga nih Mbak. Kenapa? Waktu diklat yang lalu saya ikuti kan saya pernah saran begini Mbak, bahwa sebisa mungkin soal itu dia satu lembar tampilan. Jadi tidak diklik pindah ke tampilan yang berikutnya gitu. Artinya Oh iya. apalagi dengan soal yang banyak begitu, dikhawatirkan kan kemarin diklat kamu ya, iya sinyalnya itu kalau harus nunggu sampai pindah ke yang berikutnya terus tiba-tiba down itu sih. Tapi alhamdulillah mungkin yang kali ini tidak ada masalah sih. Alhamdulillah. Tidak seperti yang saya ikut di kemarin, memang ada beberapa teman yang pas pindah ke link sebelah ya login masuk lagi waktunya otomatis
ini terus gitu. Ya, Itu Bapak. saja sih. Ya, izin menjawab Pak, untuk tampilan soal ya, itu sudah kami perbanyak dengan satu ya, Pak Lukman mohon maaf, Ya, izin, kami sudah menambah tampilan itu menjadi 10 ya, soal ya per ya, halaman. Dengan alasan reason yang paling ini adalah kalau misalkan peserta, apalagi postes ya Pak ya, yang memang jumlahnya siap. itu sekitar 45 paling sedikit sampai 90 soal. Bahkan di in-passing itu sama KPS kalau nggak salah ada 120 soal. Kalau Ya, misalkan, tampilannya itu langsung brek 120 soal atau 90 soal, itu khawatir juga beberapa peserta itu ngeluh gitu, "Wah soalnya kebanyakan," gitu, malah bikin pusing, seperti itu. Makanya makanya kami perbanyak dengan 10 soal gitu, yang sebelumnya malah cuma 5 soal kan Pak, gitu. Makanya kami perbanyak dengan tadi 10 soal tadi. Nah kemudian, sempat, di satu session itu kami memperlakukan post-test itu per mata ajar diklat pelatihan, per mata pelatihan. Jadi pelatihan ini sendiri, ya, mata pelatihan ini sendiri. Nah, kemudian itu juga, bukan kena protes ya gitu, dapat kritik juga tadi, agak sulit gitu untuk, beralih dari satu sesi ke sesi yang lain. Akhirnya kami putuskan untuk gabung kembali gitu. Jadi kalau misalkan memang untuk diminta post-test langsung brek iya semua sih. soal gitu, khawatirnya nanti beberapa peserta juga terutama yang senior-senior gitu, itu udah pusing duluan, Pak. Karena kan, Ya. kayak anak-anak sekolah aja gitu ya, baru baca doang aja udah pusing gitu. Jadi kayaknya untuk semua soal Oh nanti iya, akan iya, kami iya. pertimbangkan Iya lagi gitu sih. ya, Pak, ya. Maksudnya Untuk ini diklat ya, Pak, iya jaringan sih, ya. jaringan tuh kendalanya. Mhm, Harusnya mhm. kalau yang merasa takut dengan soalnya banyak ya jangan ikut diklat menurut saya gitu. Resiko lulus tidak lulus ya selama yang penting berusaha kan gitu. Nah, itu tadi sih sebenarnya kalau memang dipahami betul bahwa jaringan kapan tiba jaringan yang bermasalah ya sudah selamat jalan gitu. Kan lebih lebih buruk jatuhnya kan. Dan Iya setidaknya betul, kalau Pak. dia blok satu kali kan uh, mungkin ada gimana gitu. Mhm, Tuh, mhm. iya. Baik, baik. Itu saja Tapi sih tetap Bu. kami tampung ya, Pak, ya. Ya. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang lain? Saya, Bu. Oh iya, dengan Ibu siapa? Boleh raise hand jadi bisa ke ini. Boleh raise hand Bapak Ibu yang ingin dengan Ibu siapa tadi? Kayaknya ada 2. Bu Suprapti, silakan Ibu. Ya, saya dari Ibu Suprapti dari SMK Perpustakaan Hikmatul Qiraah SMK Ma'arif 3 Wates Ya, DIY ya, Ibu. Bu. Ya. Saya hanya ingin menyampaikan, mungkin karena soalnya terlalu sulit, bukan sulit, tapi karena dari berbagai modul ya, Bu, pengalaman saya ikut PPG, itu mungkin bisa dikasih kisi-kisinya. Nah, alhamdulillah saya pas PPG itu nggak nyangka lulus, tapi karena ada kisi-kisi saya kerjakan malamnya saya kerjakan semua, alhamdulillah bisa lulus. Nah, mungkin ini hanya gitu. untuk gambaran saja, untuk diklat perpus ini juga diberikan kisi-kisi supaya kami bisa tahu mana saja toh soal yang keluar dari modul yang begitu banyak itu. Gitu saja, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, ini kita masih ketampilan LDK ya, Bu. Nanti akan kami jawab. Bu Kamelia, dipersilakan Ibu. Iya, Ibu. Ya. Izin bertanya, Ibu, soal sertifikat. Soalnya diklat yang kemarin kan saya ikut yang pengelolaan. Sampai sekarang belum di grup tuh ramai gitu bertanya kenapa belum ada gitu. Jadi saya juga bertanya, jadi supaya tidak bertanya-tanya ingin tahu alasannya karena kemarin juga sudah ditanyakan sama kepala sekolah gitu, Bu. Itu aja sih, Bu. Baik. Ya, ada lagi Bapak Ibu, saya tampung dulu ya yang tidak terkait dengan LDK. Ya, ini kita masih membahas LDK ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh memberikan saran, usulan, kritik terkait dengan LDK kami. Tuh. Ada lagi Bapak Ibu?
Cukup? Ya, Bu Rindi, dipersilakan Ibu. Ya, ini terkait LDK. Mm-mm. Kalau yang tampilan dari keseluruhan sih lebih mudah dibanding katakan. Katakan. Ya, katakan. Nah, kalau LDK hanya dari kan ada subtitlenya, ada Mm-mm. bahasa Inggris, ada bahasa apa. Nah, ketika ngeklik bahasa Indonesia, terus misalnya logout atau misalnya pindah tab, bukan pindah tab, buka tab yang baru, New tab. jadi Mm-mm. ya new tab, jadi tetap harus mengulang lagi ke bahasa Indonesia misalnya Oh pindah. iya. Mm-mm. Jadi nggak otomatis, itu aja. Kalau yang lainnya bagus, Oke. terus saya juga memang nggak kurang menggunakan yang komunikasi di grup sih. Tapi mudah dicari ya. Mungkin kemarin saya nggak tahu karena sayanya mungkin nggak ekspor, tapi udah dikasih tahu sama teman berarti otomatis semuanya bisa menguasai gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Rindi. Jadi untuk bahasa tidak bisa otomatis ya. Jadi harus diulang lagi, baik itu melalui new tab ataupun new window gitu ya Bu ya. Baik, kami tampung karena memang itu bagian dari sistem ya Bapak Ibu ya. Jadi memang saya juga mengalami hal yang sama. Jadi kalau buka lagi wah, bahasa Indonesia lagi gitu, mau ke bahasa Inggrisnya susah gitu. Jadi ya sudahlah gitu kan. Baik, terima kasih Bu Rindi. Lanjut ke Bu Yuni, dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ibu. Kemarin Ya, kan Yuni silakan. sempat ikut diklat Mm-mm. pelestarian gitu kan. Kalau waktu itu kami jadwal di LDK-nya tuh tersusun per hari gitu kan. Jadi hari Mm-mm. apa kita langsung tahu apanya materinya apa gitu. Yang kali ini nggak per hari lah. Maksudnya acak-acak gitu. Kalau Ya. kita nggak nengok jadwal gitu, nggak Mm. tahu gitu kan apanya materinya apa untuk hari itu gitu. Menurut Ya. saya sih lebih mudah yang sebelumnya per hari gitu kan. Jadi udah tanggal sekian, hari sekian udah tahu materinya apa, langsung diklik di situ gitu. Itu aja Ya. Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Izin menjawab Ibu. Jadi ini juga saya mohon maaf sebelumnya gitu ya, beberapa kali di WhatsApp grup itu ketua kelas protes terkait dengan kuesioner evaluasi pengajar yang memang harusnya dibukanya hari ini, kenapa kelamaan, kejauhan gitu. Nah, itu juga saya menurut saya membuatnya itu tersusun sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada waktu rapat pengajar. Nah, qadarullah ternyata ada beberapa pengajar yang nggak bisa gitu. Jadi itu jadwal rechange Bu gitu. Nah, makanya kenapa diklat layanan ini termasuk yang kelihatannya kok tampilannya jadi acak-acakan gitu ya, nggak per hari gitu. Nah, itu sebenarnya disusun sama PIC-nya itu dari awal per hari Bu. Tapi ada jadwal pengajar yang memang berganti, saya nggak bisa begini-begini. Akhirnya jadwal pengajarnya gitu, jadi tampilannya itu tidak berubah, tapi pengajarnya gitu, tutorial online yang disusun per hari gitu. Jadi benar-benar harus ngelihat ulang kembali di jadwal kegiatan yang terbaru, seperti itu. Tapi nanti akan tetap kami sampaikan kembali ke PIC-nya Bapak Ibu, semoga memang harusnya tersusun per hari ya. Bahkan kemarin itu ada teman dari diklat yang lain itu minta untuk jadi dia otomatis naik ke atas gitu. Nah, itu di sistem belum bisa gitu ya. Jadi Bapak Ibu tiap buka LDK, oh iya udah hari ini nih berarti ya udah itu yang naik ke atas gitu ya. Mintanya kemarin seperti itu juga, tapi kami masih mencari-cari cara gitu untuk memperbaiki sistem tersebut. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya Bapak Ibu semua. Semoga nanti ke depannya bisa jauh lebih baik lagi. Terima kasih Bu Yuni. Ya, sekarang Pak Iman, lanjut Pak. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Ya, ini saya tanya sedikit Bu soal seleksi peserta calon peserta diklat itu ada kriteria khusus nggak ya selain syarat administratif itu? Karena saya daftar dari yang angkatan pertama itu
nggak masuk-masuk, sehingga saya daftar beberapa diklat, itu akhirnya angkatan 3-nya alhamdulillah masuk. Setelah itu paling itu sih pertanyaan saya, ada kriteria khusus apa. Kemudian saya terpilih 2 diklat Bu di situ, di diklat layanan dengan diklat promosi. Yang promosi saya abaikan gitu, betul apa tidak Bu? Nanti bermasalah tidak itu ya? Iya. Terima Baik. kasih. Ya, terima kasih Pak Iman. Ya, ini nanti saya tampung lagi dulu. Saya jawabnya nanti dulu ya. Baik. Setelah LDK, Bu Rindi ada lagi yang ingin disampaikan, Bu Rindi? Kalau terkait tanggal itu termasuk LDK nggak ya? Tanggal apa ya, Bu? Tanggal seminarnya, tanggal diklatnya yang dimulai. Tanggal diklat yang dimulai, mohon maaf Kayak Ibu, sekarang saya kan, belum. kayak sekarang yang diklat pelayanan yang ketiga itu kan dari tanggal 30 Mei sampai 29 Juni. Juli. Nah, itu termasuk ke LDK atau enggak? Masuk ke LDK. Oh, masuk. Heeh, Ya, masuk. kalau Masuk, masuk, Ibu. kan selama ini saya taunya hanya tanggal dimulai diklatnya. Heeh. Beberapa, ya termasuk saya, beberapa teman-teman saya juga ketika mau ikut diklat ini batas pendaftarannya kapan ya? Oh, kurang Oh, masuk di Kantaka kali ya, Bu, maksudnya ya? enggak kan, kalau informasi diklat mah ada di oh iya, bukan di LDK, iya ya di Kantaka ya. Iya, jadi kalau misalnya untuk pendaftaran semuanya ada di Kantaka sih, Bu, gitu. Jadi jadwal termasuk jadwal kapan dibukanya, kapan ditutupnya, itu biasanya ada di LDK. Ada di Kantaka, mohon maaf. Ya, Gitu. seperti itu sih, bingung ketika apa, terakhir daftarnya kapan, terus memang ada nomor admin, tapi ketika di WA, kalau misalnya di WA pagi dibalasnya besok, di WA sore dibalasnya besok ya wajarlah gitu. Kalau tapi di WA pagi dibalasnya besok, teman-teman kan nungguin gitu, ini saya mau ikutan diklat gitu. Baik, terima kasih Bu Rindi. Ya, ya Bapak Ibu lanjut ya untuk pembahasan berikutnya terkait dengan kurikulum. Untuk kurikulum diklat layanan ada masukan Bapak Ibu? Ada yang ingin memberikan masukan? Apakah wah kurang nih gitu, terutama Bapak Ibu yang berada di dinas provinsi atau di perpustakaan umum lainnya atau di perpustakaan perguruan tinggi. Menurut Bapak Ibu bagaimana dengan kurikulum diklat ini? Apakah sudah pas atau perlu penambahan atau kelebihan? Kalau menurut saya udah sih. Udah. Baik, berarti kurikulum saya skip ya. Atau ada yang ingin disampaikan lagi Bapak Ibu? Ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, kalau tidak ada sekarang kita masuk ke bagian penyelenggaraan nih Bapak Ibu. Yang pertama, terkait penyelenggaraan saya mau menjawab, mohon izin ke Bapak Ibu semua, khususnya Bu Kamelia ya. Untuk, sertifikat, jadi kami kemarin itu pokoknya yang angkatan tahun ini ya Bapak Ibu ya, per angkatan tahun 2022, sertifikat yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan, izin menjawab ya, izin menjawab, membantu menjawab Mas Aryo, ini terkait di penyelenggaraan itu, untuk sertifikat itu sekarang ditandatangani oleh Bapak Kepala Perpustakaan Nasional atau, Sestama. Jadi, mohon izin, mohon maaf juga kami, dari Pusat Pendidikan Pelatihan Perpusnas RI, mohon maaf sebesar-besarnya kepada para peserta diklat jika memang, pendistribusian sertifikat itu terhambat. Karena memang tanda tangannya sekarang bukan, di sertifikat bukan ditandatangani oleh Bapak Kapus saja gitu, bukan oleh Kepala, Pusat Pusdiklat aja gitu ya, tapi juga ditandatangani oleh antara Sesama atau, Kepala Perpustakaan langsung. Jadi karena hal tersebut ya Bapak Ibu, karena jadwal beliau Bapak Kepala juga yang padat, kemudian memang ada beberapa proses disposisi yang harus kami lewati, jadi kami tidak bisa satu persatu gitu. Maksudnya kalau dulu itu enak ya Bapak Ibu, selesai satu diklat, kasih ke Pak Kapus, selesai, langsung didistribusikan gitu ya.
Ini kan tidak gitu. Ini kami ke Pak Kepala gitu. Dan itu harus ada prosedurnya gitu. Jadi makanya kami menunggu gitu. Kan nggak mungkin Pak Kepala cuma tanda tangan cuma 40, terus nanti nyambung lagi 40 gitu. Makanya kami kumpulkan terlebih dahulu. Jadi kami minta izin kepada Bapak Ibu semua, tolong diinformasikan kembali kepada teman-temannya yang sudah mengikuti diklat dan harap-harap cemas gitu ya, kenapa kok sertifikat nggak keluar-keluar gitu. Karena tadi prosesnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami sedang beralih dan berusaha, sedang berupaya beralih ke, eee, e-sertifikat, elektronik sertifikat yang berbasis digital Bapak Ibu. Jadi nanti, pendistribusian itu kemungkinan nanti melewati tadi ya, bukan berarti kita bikin terus langsung, nggak di-print dulu gitu, tapi di-print dulu sama kami baru diberikan ke Pak Kepala, ditandatangani, baru nanti kami scan, baru nanti kami kirim ke Bapak Ibu semua. Jadi memang ada proses yang panjang gitu. Makanya mohon bersabar, mohon ditunggu gitu ya, mohon izin juga kesabaran Bapak Ibu semua sampai mendapatkan sertifikat nanti. Gitu ya Bapak Ibu, itu terkait sertifikat. Kemudian, tadi, Bu siapa ya yang terkait kisi-kisi soal ya. Untuk kisi-kisi soal sendiri Ibu, ini kan terkait dengan pembelajaran ya. Sebenarnya, berbeda kan ya antara pendidikan dan pelatihan gitu. Kalau di pendidikan itu memang, setiap guru itu menyiapkan kisi-kisi soal, kartu soal gitu. Nah, tapi berbeda dengan di pelatihan Bapak Ibu gitu. Apalagi ini, kita memang masuk ke ranah pedagogi. Sorry, mohon maaf, pedagogi untuk anak-anak, andragogi yang memang pelatihan orang dewasa. Nah, untuk kisi-kisinya memang saat ini setiap narasumber kami itu memang tidak pernah membuat kisi-kisi soal, seperti itu. Tapi hanya bisa, kami informasikan bahwa, soal-soal yang kami berikan melalui post-test itu adalah soal-soal yang diberikan oleh pengajar. Hanya saja kami mengambilnya secara random. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melihat, oh soalnya ini ternyata pernah nih ada di tes formatif gitu, di, mata pelatihan tertentu, seperti itu. Jadi, memang kisi-kisinya ya pasti kami mengambilnya dari tes-tes formatif yang telah dibuat oleh pengajar. Jadi ketika Bapak Ibu memang mengikuti pelatihan dengan seksama, dengan teliti mengerjakan tes formatifnya, maka soal itu sebenarnya diulang-ulang. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait penyelenggaraan lagi seleksi calon peserta diklat, apakah ada kriteria khusus atau tidak? Ada, sesuai dengan persyaratannya gitu. Jadi, mohon maaf seperti Bapak Ibu guru yang ada di sini yang mengikuti diklat layanan, itu belum tentu bisa masuk ke dalam, diklat pelestarian atau diklat, pengorganisasian bahan pustaka gitu, atau memang diklat-diklat tertentu yang memang, di sana dicantumkan persyaratannya hanya boleh diikuti oleh para pustakawan, seperti itu. Nah kemudian, ada juga yang memang seperti di karya ilmiah ya Bapak Ibu ya, itu ditentukan misalkan kalau Bapak Ibu pustakawan itu harus pustakawan muda atau madya, saya lupa, tapi ada kriteria khususnya. Nah, sedangkan kenapa saya baru di-enroll di beberapa diklat gitu ya, karena data atau pendaftar yang masuk ke kami itu setiap harinya bisa sampai ratusan orang Bapak Ibu, gitu. Nah, kami juga sedang berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memfilter atau menyaring para peserta yang memang memenuhi syarat, seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya, kenapa saya WA admin lama balasnya? Nah ini Bapak Ibu sekalian kami promosi Pusdiklat sekarang alhamdulillah kami sudah memiliki layanan chatbot. Jadi kalau misalkan, terkait dengan kapan waktu penyelenggaraan diklat, persyaratan diklat gitu, itu akan, dibalas oleh chatbot itu. Sedangkan mohon maaf juga karena memang keterbatasan sumber daya manusia di sini, keterbatasan SDM kami, maka, WA itu lama sekali dibalasnya Bapak Ibu ya, mohon maaf sekali gitu. Dikarenakan memang miminnya hanya beberapa
Terus kerjaan Mimin juga bukan cuma balesin WA doang ya Bapak Ibu, karena Miminnya juga single fighter gitu. Ya, masih banyak kerjaan yang harus dikerjakan, masih banyak kewajiban yang harus dikerjakan gitu maksudnya. Nah, kemudian selain itu juga yang WhatsApp itu alhamdulillah setiap harinya masuk ratusan juga Bapak Ibu ke WhatsApp kami gitu terkait itu. Dan kami mohon juga kesabaran kepada Bapak Ibu, termasuk sampaikan juga kepada teman-teman semua yang memang ingin ikut di diklat, kemudian lama nih balesnya gitu. Mungkin nanti bisa dilihat di web kami, kemudian dilihat fact-nya ya, FAQ-nya yang ada di web gitu. Jadi pertanyaan itu tidak diulang terus-menerus sebenarnya gitu. Alhamdulillah kalau misalnya Bapak Ibu masih pengertian gitu dengan WhatsApp, kemudian nggak dibales-bales, terus kata-katanya masih lembut gitu ya. Karena banyak juga Bapak Ibu yang WhatsApp nggak dibales-bales, akhirnya kata-katanya luar biasa gitu. Nah, padahal keterbatasan kami juga kan kami dengan saat ini running kurang lebih 10 diklat, kemudian banyak hal yang harus kami urus gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan kami belum bisa membalas pesan Bapak Ibu satu persatu, seperti itu. Ya, Bapak Ibu, kenapa jadi saya yang ngomong? Harusnya Bapak Ibu yang ngomong nih terkait dengan penyelenggaraan. Kurangnya di mana? Ya, Pak Piping, silakan. Ya, Bu, terima kasih. Saya ingin menyambung yang barusan Ibu katakan terkait dengan filterisasi peserta. Kalau boleh sebagai masukan saja, itu ketika di Kantaka ya Bu, ketika kita ngeklik coba-coba itu nggak bisa di cancel ya Bu. Iya, Jadi Pak. iya, soalnya saya kebetulan baru pertama ikut diklat dan baru pertama juga Kantaka dan LDK. Jadi pas saya ini nyoba-nyoba itu nggak bisa di cancel, itu aja sih. Akhirnya kan jadi banyak tuh, jadi berapa belas gitu. Tuh nggak bisa diklik terus. Terus ketika diklik satu kali perlu konfirmasi, ternyata sudah otomatis, belum dikonfirmasi sudah otomatis masuk. Itu Iya. aja sih Bu. Terima Ya, kasih. baik. Berarti terima kasih Pak Piping. Berarti dari Pak Piping itu minta tombol cancel diklat ya Bapak ya. Gitu ya, karena memang sejauh ini yang bisa meng-cancel itu adminnya Pak gitu. Jadi admin dari Kantaka itu nanti meremove Bapak dari dari formasi-formasi yang udah Bapak ikuti gitu. Sebenarnya kalau misalnya Bapak ikuti gitu ya, terus misalnya formasinya tidak sesuai persyaratan, itu bisa di-remove gitu. Jadi nanti hilang sendiri dari Kantakanya, tapi memang harus dari admin kami. Seperti itu. Tapi usul yang bagus Pak, nanti kami informasikan kepada admin ininya ya, admin teknisnya ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Dari penyelenggaranya bagaimana? Penyelenggaranya oke tidak? Bapak Ibu, kayaknya saya baca banyak masukan kemarin. Bapak Ibu udah isi evaluasi penyelenggaraan? Sudah. Kuesioner evaluasi penyelenggaraan. Nah, itu kemarin banyak tuh yang ngasih masukan, saran. Ayo, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kan tadi ya, insya Allah tidak mengurangi nilai Bapak Ibu. Satu. Kemudian ini juga untuk perbaikan kami ke depannya. Cukup. Soalnya ada yang jawab cukup nih untuk pembelajaran cukup. Terus untuk penyelenggaraan cukup gitu. Ibu mohon usul sedikit Bu, mau tanya aja. Iya, silakan Bapak, nggak usah takut-takut Pak. Saya Farhan dari Man Batam, dari Kepri. Nah, jadi mau nanya Bu, kemungkinan apakah bisa diklat selanjutnya itu dilaksanakan secara offline Ibu? Terima kasih Pak Farhan. Iya Ibu. Bisa offline atau tidak? Bisa dong. Ya, jadi insya Allah nanti ke depannya ya Bapak Ibu, jika memang pandemi sudah mereda, kami kemungkinan akan membuka kembali kelas offline. Jadi mohon ditunggu
informasinya apakah nanti akan ada kelas offline, online, ataupun hybrid gitu. Jadi kita pakai 2 sistem, online dan onsite gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Pak Farhan dari Batam pengen ke Jakarta ya Pak ya? Bener Bu. Iya ya. Beda juga anggarannya nanti ya Pak ya? Kalau Iya misalkan bener. dari iya Kalau gitu. keluar dinas lumayan Bu. Oh iya makanya, iya ditunggu ya Pak ya, insya Allah Iya Pak. Iya Bu. kalau coronanya mereda, bukan mereda ya, maksudnya memang benar-benar kita dari arahan pimpinan itu diperbolehkan untuk offline, kami akan mengadakan diklat offline kembali. Seperti itu, karena memang diklat online ini seperti yang Bapak Ibu tahu ya, banyak sekali kendalanya terutama ketika teman-teman yang berasal dari daerah itu di jaringan gitu. Iya, sama di distraksi sih Bu. Kalau misalnya kita diklat offline di luar tempat kerja kan jelas ya Bu kita Oh tugas iya, gitu. jelas Kalau tugas di sini ya. kita rangkap Bu, Oh iya tetap benar. pelayanan. Iya benar. Jadi nanti teman-teman itu juga salah satu kendalanya ya sebenarnya ada kendala di sana ketika memang teman-teman yang online ini banyak sekali yang kesannya itu tidak mengindahkan tutorial online gitu. Padahal sudah pakai surat tugas, tapi ketika tutorial online tidak mengikuti dengan baik, dengan mematikan kamera, kemudian menyambi kerjaan yang lain gitu ya. Padahal sudah jelas gitu surat tugasnya. Gitu. Iya Bu Rindi? Maaf Ibu, kalau Mhm. menyangkut yang tadi yang apa, tidak mengindahkan mungkin karena saya ngalamin juga ya, ada Oh iya. Mhm. mungkin dari kepala sekolah oke-oke aja karena paham Mhm. ada suratnya juga, kan beliau memang Mhm. melihat, surat eee, dari Perpusnas, tapi kan Mhm. rekan-rekan kerja itu kan tidak melihat tuh. Jadi ya, apa, informasi tentang diklat perpustakaan memang minim kalau untuk bagi ibu bapak guru gitu. Oh iya, kalau ibu bapak guru, karena kan memang kebanyakan, bukan kebanyakan ya Bapak Ibu ya, mohon maaf, memang diklat perpustakaan yang dari Perpustakaan Nasional banyak sekali memang ditujukannya untuk para pustakawan memang di Iya. awalnya gitu. Jadi mungkin emang informasi yang tersebar di Bapak Ibu guru memang sedikit seperti Heeh, itu. gitu. Jadi informasi pas ketika, "Bu Rindi kemana aja?" "Oh iya lagi diklat," gitu. "Oh lama banget ya sampai sampai hampir sebulan nggak bisa nyantai Mhm. aja," kayak gitu. Padahal kan, ini betul-betul kita butuhkan gitu informasinya. Apalagi yang Mhm. saya bukan background Pustakawan. pustakawan, bener-bener harus tahu gitu. Mhm mhm, benar benar. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya memang banyak ya, guru-guru juga yang memang, apa namanya, ikut kepesertaan di diklat kami gitu. Karena memang harusnya sih, diperuntukannya memang, fokus kami tadi ke pustakawan gitu ya. Karena memang untuk guru-guru sendiri secara tanggung jawab itu jatuhnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek ya Bapak Ibu ya, gitu. Sedangkan kami memang pembina dari para pustakawan gitu. Makanya diklat ini sebenarnya memang diperuntukannya kebanyakan untuk pustakawan gitu. Tapi jika memang ada Bapak Ibu guru yang memang mengikuti diklat ini dan menginformasi diklat ini, memang kami berikan kuota walaupun tidak banyak sebenarnya, seperti itu Bu. Ya, untuk, sekarang kita beralih dari penyelenggaraan ke pengajar Bapak Ibu. Ada yang ingin memberikan masukan terkait pengajar? Sibuk kalau dengan pengajar ini ya kan kita sadar semua bahwa tatap muka langsung dan tidak langsung itu pasti sangat dampaknya berbeda sekali. Jadi dengan waktu yang terbatas, jadi mau bagaimana lagi sih Bu? Jadi kami juga peserta ya semampu-mampu saja menerima informasi, menerima ilmu itu. Jadi kalaupun alhamdulillah ada beberapa pengajar di luar jam waktu diklatnya, kami masih diberi kesempatan curhat-curhatan lah gitu. Ya alhamdulillah sih ya, pengajarnya responsif semua sih Bu. Tak ada yang garang lah Bu. Nggak ada yang garang ya? Ya. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Kalau dari segi penugasan boleh Bu?
Boleh. Ya, dari penugasan Bu adalah salah satunya. Dari pengajar itu ngasih tugasnya kali 4 gitu Bu. Jadi kali Maksudnya tugas gimana tuh ya 4. Bu? Kali 4 ya? 4 gitu, 4 penugasan, satu pengajar tuh 4 penugasan sehari. Oh, 4 memberikan tugasan tugas. biasanya 2 kita tes formatif sama tugas itu 1, tes formatif 1. Kalau ini kan tes formatif 1, tugas 3 gitu Bu. Jadi kita keteteran gitu Bu ngerjainnya. Gitu. Itu Baik, aja sih, Bu. baik. Ya, itu berarti pengajarnya luar biasa tuh Bu, kalau memberikan tugas sebanyak itu karena memang idealnya kami dari tim evaluasi itu memberikan pada pengajar itu memang harus 4 tugas Bu. 1 evaluasi belajar mandiri, 2 tes formatif, 3 tugas, dan yang keempat diskusi. Jadi memang dari tim kami itu memberikan penilaian itu 4 tersebut gitu kepada pengajar. Jadi kalau misalnya memang pengajar ingin memberikan 4 tugas dalam sehari, itu memang idealnya memang seperti itu gitu. Tapi kan dibagi-bagi. Jadi untuk evaluasi belajar mandiri Bapak Ibu kerjakannya ketika memang sesi asinkronus gitu ya, pada sesi belajar mandirinya. Nah, sedangkan untuk tugas penugasan dan tes formatif itu diberikan biasanya waktu 1 kali 24 jam. Gitu. Jadi tidak langsung Bapak Ibu ketika hari itu dikerjakan, hari itu ditugaskan, nah hari itu juga dikumpulkan gitu, tapi bisa di keesokan harinya. Gitu. Jadi memang kami memberikan waktu 24 jam kepada para peserta diklat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada pengajar. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau misalnya ada bagaimana dengan pengajar yang memberikan 2 tugas aja gitu kan, 1 tes formatif, 1 penugasan gitu, ya nggak masalah juga. Gitu, karena memang ada pengajar yang memberikan nilai forum diskusi itu pada saat tutorial online. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya, Pak Abdul Rohim dipersilakan Pak. Bu, tadi menyambung yang pertanyaan tadi. Mm-mm. 1 pengajar itu yang memberikan tes formatif itu jam 12 siang. Memang itu mungkin kelalaian saya atau tidak melihat info saya. Jadi saya tertinggal. Saya mau nanya, apakah standar untuk SOP penugasan itu di Pusdiklat Perpusnas itu sudah diatur atau memang itu wewenang dari pengajarnya aja? Jadi Ya, terima kasih Pak Abdul Rohim. Ya, jadi sebenarnya untuk waktu gitu ya Bapak Ibu ya, jumlah itu kami memberikan wewenang sepenuhnya kepada pengajar. Seperti itu. Jadi kami memang memberikan wewenang kepada pengajar untuk menentukan berapa jumlah soal, waktunya gitu ya. Namun kami menghimbau kepada para pengajar memang memberikan waktu 24 jam untuk penugasan. Jadi kalau misalnya kerjainnya sekarang, dikumpulkannya besok gitu. Atau tes formatif itu kami memberikan himbauan ya, sifatnya kami dari tim evaluasi Pusdiklat hanya memberikan himbauan, tapi wewenang penuh itu ada di pengajar. Memberikan himbauan kepada pengajar misalnya untuk tes formatif itu 2 kali pengerjaan dengan diambil nilai tertinggi, kemudian waktunya 24 jam Bapak Ibu bisa mengerjakan. Kalau untuk penugasan kami memberikan waktu kurang lebih paling lama 2 hari. Gitu. Tapi kalau misalnya pengajarnya minta, ini mah sedikit nih soalnya gitu, jadi 1 kali 24 jam aja, ya itu terserah pengajar gitu. Jadi balik lagi memang itu wewenang sepenuhnya pengajar, namun kami sifatnya itu hanya menghimbau, seperti itu. Terima kasih Pak Rohim, tapi nanti akan kami informasikan lagi ya kepada para pengajar. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu siapa? Ibu Herlina Bu. Ibu Herlina. Baik Bu.
Bu, kebetulan tentang soal yang tentang tes formatif, ada yang pemateri mengasih tes formatifnya tidak sesuai dengan materinya. Materinya A, tes formatifnya B gitu. Kebetulan ada kemarin ada teman yang mungkin yang udah ikut tentang materi itu di kelas sebelumnya, jadi dikasihlah materi, jadi bisa kami terbantu dengan materi tersebut gitu. Boleh tahu Ibu materi apa? Mungkin pengantar layanan gitu ya Bapak Ibu ya. Terus soalnya tentang promosi digital Bu gitu. Ya teman-teman gimana? Seingat saya sih seperti itu Bu. Gitu. Jadi kami dapat nilai yang tidak maksimal. Untungnya terbantu dengan ada temen yang upload ke grup, mungkin dia udah pernah ikut di kelas sebelumnya tentang promosi, jadi terbantu. Tapi hasilnya pun paling ya 80 gitu sih Bu. Soalnya apa Bu tadi? Tentang promosi digital Bu, tentang web itu Bu. Oke, saya gitu, cek jadi sebentar. Layanan 3 ya Bapak Ibu ya. Oke, saya tampung, nanti saya informasikan kembali ya Bapak Ibu ya. Kenapa bisa begitu? Ini berarti mungkin ininya yang salah ini kali ya Bapak Ibu ya. Salah upload kan ya. Iya, kemungkinan besar salah upload. Pengantar. Kebijakan kalau nggak salah kebijakan Kan layanan. gitu Bu, ya kebijakan layanan atau kebijakan Layanan, tapi soalnya promosi. Ini saya lihat pengantar layanan itu hanya tugas ya Bapak Ibu ya? Kebijakan Bu, kayaknya seperti kebijakan. Kebijakan layanan. Kebijakan layanan. Kebijakan layanan perpustakaan di Indonesia. Iya, ya itu. Tes formatif. Bentar, saya cek dulu pengajarnya. Itu hari keberapa ya Bapak Ibu ya? Oh alah. Bu Sri Sumekar, iya. Nanti kami informasikan kembali ya Bu ke pengajarnya ya. Nilainya bisa jadi 100 Bu. Ya enggak lah Pak. Enggak kan nilainya udah di lock. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kemungkinan memang salah upload soal ya. Gitu. Nanti ini kami informasikan kepada pengajar ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu informasinya. Untung nilainya nggak ada yang ini ya Bapak Ibu ya. Nggak ada yang jelek-jelek banget gitu. Berarti Bapak Ibunya yang keren-keren nih Bapak Ibu pesertanya nih. Iya. Ya, mantap. Ya, ada lagi Bapak Ibu terkait pengajar? Tidak ada? Atau sudah cukup? Ini baru jam 9 nih Bapak Ibu. Kita tadi baru berapa menit ya? Ya. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin diinformasikan kembali? Nilai mungkin Bu, nilai penugasan. Baik. Bagaimana ya, Bapak Ibu? Minimal 80 gitu Bu. Tinggi banget itu. 70 aja kagak nyampe. 70 aja KKM-nya banyak yang nggak nyampe Ibu. Iya. Bagaimana dengan 80? Boleh sih Bu, ini boleh masukkan nih nanti saya masuk buat tim kami nih. Nanti saya bilang nih sama atasan saya, sama pimpinan saya. Ini ada peserta nih mintanya nilai 80 gitu. Tapi kan kita belum ini ya Bu ya, untuk standar kualitas kami juga untuk diakreditasi itu memang bisa menambah poin kami gitu. Tapi sejauh ini melihat dari nilai peserta untuk mencapai nilai 80 itu agak lumayan Bu, karena lumayan tinggi. Gitu. Jadi untuk menaikkan KKM itu kami butuh rapat berkali-kali itu Bu.
Nanti dari penyelenggara kalau misalnya dinaikin nilainya, oh 80 gitu. Yang ada banyak yang nggak lulus, kualitasnya juga yang dipertanyakan gitu. Sabar ya Bu ya. Ya, siap, Bu, Ntar siap. untuk tugas 80. Bapak Ibu yang lain setuju kalau tugasnya nilai minimalnya 80, Bapak Ibu? Cuman nilai-nilai saja isinya nggak ada, mana tuh? Iya, kalau nilai doang isinya nggak ada, bagaimana nanti ya? Iya, baik. Jika demikian, ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Tidak ada? Cukup sepertinya, Bu. Cukup. Pak Ketua kelas, bagaimana Pak Ketua kelas? Ada yang ingin disampaikan? Ini termasuk ketua kelasnya proaktif sekali ya di layanan. Teman-temannya nggak ngerjain, digerbek-gerbek gitu ya. Cukup ya Pak? Baik, Mas Aryo. Alhamdulillah. Benar nih ya, dari K6 nggak ada yang ingin disampaikan ya Kak? K6? Tidak ada? Baik, jika demikian saya cukupkan FGD kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan dari Bapak Ibu semua. Semoga ke depannya kami bisa jauh lebih baik lagi. Kemudian mohon maaf ketika nanti Bapak Ibu mengikuti diklat kembali, kemudian nanti akan banyak sekali aturan-aturan, terutama online ya, secara online, yang memang akan kami perketat ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ini juga semoga sebagai ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas masukannya. Saya kasih bocoran sedikit Bapak Ibu terkait aturan ke depannya. Ketika Bapak Ibu mengikuti tutorial online, kami dari tim evaluasi Pusdiklat itu pasti akan tetap memantau Bapak Ibu semua, termasuk nanti akan ada nilai sikap perilaku yang kami ambil dari sikap dan perilaku Bapak Ibu semua ketika mengikuti tutorial online. Jadi ketika mengikuti tutorial online, ketika pengajar berbicara atau sedang mengajar gitu, Bapak Ibu dimohon untuk tetap fokus, yang bapak-bapak tidak merokok, yang ibu-ibu kalau mau makan izin atau mau minum izin gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti narasumber lagi ngoceh gitu ngejelasin Bapak Ibu gitu. Walaupun tidak noise tapi sebenarnya pengajar melihat loh Bapak Ibu gitu sering scroll, sering ganti slide gitu, termasuk kami dari tim evaluasi seperti itu. Jadi mohon ke depannya ketika Bapak Ibu mengikuti diklat berikutnya tetap akan ada nilai sikap dan perilaku dari Bapak Ibu semua dan mudah-mudahan Bapak Ibu dalam diklat layanan 3 ini bisa dinyatakan lulus semua dan yang ditunda kelulusannya ditunggu untuk soal remedialnya. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semua Bapak Ibu. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Mas Aryo. Baik, Bapak Ibu, demikian rangkaian kegiatan penutupan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Zoom-nya akan kami end ya Bapak Ibu.